Cek kepada terbanding, apakah suara sudah terdengar dengan jelas? Jelas. Mohon banding. Jelas. Baik ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pemeriksaan sengketa banding dan gugatan oleh Majelis 17A hari Rabu tanggal 21 Mei 2025 dengan rencana umum sidang pemeriksaan sebanyak 35 berkas sengketa banding dan gugatan dibuka dan nyatakan terbuka untuk umum. Sidang pemeriksaan sengketa banding dan gugatan yang diajukan oleh PT B dan K Invest sebanyak 1 berkas dibuka dan nyatakan terbuka untuk umum. Pemohon siapa yang hadir bisa diperkenalkan. Terima kasih Yang Mulia. Pemohon hadir Somasari selaku kuasa hukum Yang Mulia. Ya. Kemudian untuk terbanding silakan siapa yang hadir. Terbanding diwakili oleh Yuse Mayer Sinaga, Prianto, dan Hantoro Widyo Pramono. Ya. Baik, melanjutkan sidang sebelumnya terkait dengan formal, majelis masih meminta pemohon banding untuk bisa menunjukkan akta dan juga membuktikan terkait dengan keberadaan pemberi kuasa. Silakan pemohon banding bisa ditunjukkan aktanya. Mohon izin Yang Mulia. Ya, Aktanya akan diperlihatkan oleh staf dari pemohon Yang Mulia di kamera. ya. Di halaman berapa yang menunjukkan pemberi kuasa? Pemberi kuasanya siapa namanya? Ya, baik. Kemudian terkait dengan pembuktian keberadaan pemberi kuasa saat menandatangani surat kuasa, bisa dijelaskan pemohon? Ya. Terima kasih Yang Mulia. Ya. Pada persidangan sebelumnya, pemohon sudah mengunggah foto paspor Yang Mulia. Ya. Foto paspor sudah pemohon unggah atas nama pemberi kuasa Yang Mulia. Mungkin kalau dari bisa Hmm. diperlihatkan paspornya yang sudah pemohon unggah Yang Mulia. Ya. Kemudian yang menunjukkan kalau yang bersangkutan pada saat penandatanganan ada di negara Indonesia, apa kapan ada tanggal-tanggal kapan masuk, kapan keluar di paspornya? Mohon izin Yang Mulia. Mungkin dari Ibu Evi bisa menjelaskan Yang Mulia. Dari Ya, pemohon. ya bisa dijelaskan silakan. Bentar Yang Mulia, dokumen sudah ada, sedang eh, mau diambil. Ya, baik. Baik, sambil menunggu. Ini agenda yang kedua.
Majelis beri kesempatan terlebih dahulu kepada terbanding untuk menyampaikan metrik sengketanya, kemudian sekaligus dasar-dasar koreksi, serta alat-alat bukti yang terkait yang ingin disampaikan oleh terbanding. Silakan terbanding, apa yang sudah disiapkan? Baik, terima kasih Yang Mulia. Pada sidang kedua ini, terbanding sudah menyampaikan di SharePoint LHP, KKP, dan LPK-nya Yang Mulia, beserta matriks dan dasar penjelasan koreksi, dan akan kami highlight. Apakah bisa kami share screen Yang Mulia atau kami bacakan langsung? Ya, silakan di share screen. PC1 atau SharePoint? Udah di SharePoint. Ini udah SharePoint. Dapat kami sampaikan Yang Mulia, untuk sengketa pada persidangan ini terdiri dari satu sengketa, yaitu terkait PPh Badan tahun pajak 2018. Adapun yang menjadi koreksi dan kemudian menjadi sengketa dalam persidangan ini terkait dengan penghasilan dari luar usaha yang seperti ditampil di dalam layar. Nilai koreksi pada kolom K itu sebesar 5,4 miliar yang. Kemudian penjelasan koreksi akan kami uraikan sebagai berikut. Pada dasarnya terdapat hubungan istimewa antara pemohon banding B dan BK Investasi dengan PT Eastern Modern Apparel dan PT Dun Sanjaya Sukabumi melalui penguasaan yang sama, baik langsung maupun tidak langsung, melalui Baido Wun yang memiliki saham di atas 25% di perusahaan-perusahaan tersebut. Kemudian pemohon banding merupakan perusahaan special purpose company karena pihak pembeli akhir yaitu PT Dus Sanjaya Sukabumi adalah yang sebenarnya melakukan pembelian mesin garment sebanyak 1.141 PCS atau pieces tersebut. Pihak-pihak yang terlibat atas transaksi merupakan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. Kemudian ditemukan juga fakta bahwa tidak adanya pelaporan atas mesin garment tersebut di SPT masa PPN dan SPT tahunan PPh Badan tahun 2013 sampai 2017. Kemudian atas transaksi penjualan aktiva tetap berupa mesin garment tersebut, menurut terbanding merupakan penghasilan bagi wajib pajak atau pemohon banding karena transaksi atas pembelian dan penggunaan mesin garment tidak diketahui berdasarkan laporan SPT masa dan SPT tahunan 2013 sampai 2017, sehingga seharusnya tidak ada biaya penyusutan yang diakumulasikan dan dikurangkan untuk menentukan nilai buku saat penjualan. Transaksi atas pembelian dan penjualan mesin garment tersebut diidentifikasikan sebagai transaksi yang memiliki antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa sesuai pasal 18 ayat 4. Kemudian sesuai pasal 16 ayat 3, DJP memiliki kewenangan untuk menentukan kembali besarnya penghasilan, dan sesuai dengan pasal 10 ayat 1 Undang-Undang PPh, dalam hal penghasilan dimaksud adalah harga penjualan, maka harga penjualan tersebut harus merupakan jumlah yang seharusnya diterima oleh wajib pajak karena terdapat hubungan istimewa antara pihak penjual dan pembeli. Kemudian fakta berita, kami juga mengutip ketentuan sesuai PSAK nomor 16 bahwa mesin garment tersebut bukan termasuk ke dalam kategori aset tetap
sehingga pembanding tidak dapat membiayakan biaya penyusutan atas mesin garment tersebut karena tidak memenuhi prinsip akuntansi, yaitu matching principle, dan tidak pernah ada penghasilan dari aktivitas tersebut selama kurun waktu 2013 sampai 2017. Kemudian di pasal 11 ayat 1 juga kami kutip, penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan. Dan terakhir, yang mulia, berdasarkan uraian tersebut, pemeriksa atau terbanding menetapkan jumlah yang seharusnya diterima dari nilai perolehan dikurangi dari nilai sisa buku, yaitu 11,568 miliar, dikarenakan wajib pajak telah mengakui nilai penjualan sebesar 6,145,776,250 pada SPT PPN, maka laba atas penjualan tersebut atau yang menjadi koreksi sebesar 5,4 miliar. Demikian penjelasan kami yang mulia, terima kasih. Jadi atas nilai yang kalau menurut pemohon 5,4 itu sebagai akumulasi penyusutan, malah kalau untuk terbanding nilai tersebut dianggap sebagai laba gitu ya. Betul Ya. betul yang mulia, tapi uraian yang lebih lengkapnya adalah karena pada saat kurun 2013 dan 2017 pemohon tidak pernah mengakui atau melampirkan itu sebagai biaya penyusutan, dan dari nature daripada aset tersebut juga tidak pernah memberikan penghasilan kepada pemohon banding, sehingga tidak memenuhi prinsip yang tadi kami sudah sampaikan, matching cost, matching principle tersebut yang mulia. Demikian. Ya baik, jadi ada kalau majelis tangkap pertama terkait dengan nilai awal pembelian mesin yang sebesar 11 miliar sekian itu tidak pernah ada pencatatan baik di SPT masa, SPT tahunan terkait di tahun 2013 sampai 2017 ya. Kemudian terkait dengan pernyataan pemohon terkait dengan akumulasi penyusutan oleh terbanding itu tidak disepakati atau tidak sependapat karena berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang telah disampaikan oleh terbanding tadi. Atas bukti-bukti dan penjelasan metrik sudah di-upload semua di SharePoint ya terbanding? Sudah semua yang mulia. Sudah. Kemudian untuk pemohon terlebih dahulu terkait dengan metrik sengketa, apakah sama atau ada perbedaan atas yang disampaikan oleh terbanding, metrik sengketanya terlebih dahulu. Silakan pemohon, bisa dijelaskan, bisa ditanggapi. Metriknya sama ya, mulia. Sama ya. Ya, baik. Baik, kemudian untuk terkait tadi, terbanding sudah menyampaikan penjelasannya, dan silakan nanti pemohon banding bisa melihat, membaca, dan mempelajari penjelasan-penjelasannya. Ada beberapa hal pokok tadi yang disampaikan oleh terbanding. Nanti di sidang berikutnya, majelis beri kesempatan kepada pemohon banding, pertama untuk menyampaikan alat-alat buktinya, kemudian penjelasan dari alat-alat bukti yang nanti disampaikan, dan sekaligus silakan juga memberikan sanggahan ataupun tanggapan kembali terkait dengan penjelasan tertulis yang disampaikan oleh terbanding.
Sebelumnya silakan Pak Anam kalau ada yang mau ditanya. Terbanding, Majelis mau tanya sedikit ya. Kan konsepnya gini, ini Anda menganggap ada keuntungan penjualan mesin yang belum dilapor? Terbanding. Pada prinsipnya nilai penghasilannya yang mulia seharusnya 11,5 miliar tadi yang mulia. Iya, ini harus dihubungkan dengan ketentuan yang berlaku. Maka majelis tanya, dalil Anda ini sebenarnya koreksinya itu alasannya apa? Kalau dihubungkan dengan peraturan yang berlaku, ini ada peristiwa penjualan mesin yang belum dilaporkan atau capital gain yang menjadi selisih terkait dengan penilaiannya. Kalau dirumuskan ini koreksi Anda itu sebenarnya apa alasannya? Berdasarkan LHP yang kami sudah teliti yang mulia, ini terkait kewajaran daripada nilai penghasilannya yang mulia, nilai penjualan atas aset tetap tadi yang mulia. Masalah kewajarannya bukan gara-gara pemohon tidak melaporkan. Kalau untuk tidak melaporkannya itu cara kami untuk menilai kewajarannya yang mulia. Tapi pada prinsipnya ini sesuai pasal 18 ayat 3 dan pasal 10 yang mulia. Ya, kalau bicara pasal 18 ayat 3 kan Anda pakai metode apa menentukan nilai wajar? Seperti kami uraikan tadi yang mulia, jadi yang dinilai itu sebenarnya sesuai dengan harga awal pada saat pembelian, yaitu 11,5 miliar, namun kami tidak mengakui dari sisi penyusutannya saja yang mulia. Jadi nilai bukunya masih sama dengan nilai buku awal yang mulia. Ada metode transfer pricing seperti itu? Untuk detail kertas kerjanya nanti kami tanyakan lagi ke pemeriksa yang mulia apakah Ya, enggak, majelis makanya mau tanya, bagaimana kalau Anda dalilnya adalah koreksi kewajaran, metode apa yang Anda gunakan untuk menentukan nilai wajar gitu loh terbanding. Pak majelis, pasal 10, pasal 18, terbanding, terutama pasal 18 ayat 3 ya, terbanding berwenang menentukan kembali besarnya penghasilan dan biaya. Ya, kan gitu. Nah, makanya majelis tanya, metode apa yang masuk akal digunakan dalam kasus ini? Gitu. Anda cerita bahwa nilai wajarnya menurut terbanding adalah harga perolehan, tapi penyusutan nggak diakui, kan gitu. betul yang mulia. Nah, itu metode seperti apa yang seperti itu? Perolehan tapi penyusutan nggak diakui itu nilai wajar atau nilai apa? Itu berarti nilai perolehan dong berarti. Baik yang mulia, nanti kami detailkan kembali yang mulia apabila ada kertas kerja tambahan terkait ini yang mulia. Ya, majelis mau tanya dulu. Anda menentukan keuntungannya sebenarnya seperti apa sih? Cara menentukan keuntungannya? Ini maksudnya dijual atau enggak ini terbanding? Dijual yang mulia, dijual. Dijual di tahun berapa? Dijual sesuai tahun koreksi ini yang mulia tahun 2018. Nah, dijual tahun 2018. Majelis mau identifikasi faktanya dulu ya. Dijual dengan harga berapa? Kalau berdasarkan SPT PPN itu dijual senilai 6,1 miliar yang mulia. 6,1 miliar. Ini berdasarkan faktur pajak PPN pasal 16D. Betul yang mulia. Kemudian di SPT PPH, pemohon mengakui enggak ini terbanding capital gain ini? Atau diakui sebagai loss? Faktanya seperti apa dari penelitian Anda? Kan faktanya ada penjualan nih. Nah, dari pemeriksaan Anda, pemohon ini melaporkan sebagai apa? Detailnya kami belum cek lagi yang mulia apakah sebesar 6 miliar ini bagian dari penghasilan yang sudah dilaporkan atau tidak.
Ya maksudnya gini loh, ini kan majelis jadi sulit yang kayak gini. Anda gimana meriksanya ini kalau kayak gitu? Ya, majelis jadi nggak paham ini bagaimana alur pemeriksaan Anda menentukan nilai tersebut. Faktanya harga dijual 6,1 kan gitu kan? Ada peristiwa penjualan mesin 6,1, ya. Kemudian menurut terbanding nilai bukunya berapa? Menurut terbanding? Nilai bukunya pada 2018 11,1 miliar itu yang mulia. Harga jual 6,1. Ini harga jual faktual ya. Nilai buku yang diakui terbanding 11,1. 11,5, maaf yang mulia. Oh, 11,5. Ya. Ini nilai buku ini dianggap nilai awal ya. Terbanding. Betul yang mulia, karena tadi fakta tidak pernah disusutkan atau dibiayakan ini. Ya. Kalau seperti ini berarti penghasilannya berapa terbanding? Penghasilannya 11,5 miliar itu berdasarkan penilaian oleh pemeriksa yang mulia. Jadi Anda berpendapat bahwa mesin ini dijual dengan harga 11,5 sesuai dengan harga perolehan. Nilai yang seharusnya diterima sesuai pasal 10 yang mulia. 11,5. Oh gitu doang ini berarti. Betul yang mulia. Sederhana. Berarti Anda intinya tidak mengakui kerugian. Lebih tepatnya itunya yang mulia, biaya tersebut tidak pernah diklaim atau dibiayakan. Yang kedua, atas aset tersebut tidak pernah menjadi generator atau penghasil dari suatu penghasilan. Anda ini muter-muter penjelasannya. Alasannya itu apa? Alasannya ini tidak diakui. Ini kan, ini faktanya kan gini ya. Betul. Faktual harganya 6,1. Ini faktual loh ya. Ya, terbanding kan ngakui harga faktualnya sesuai data SPT PPN kan ya. 6,1. Nilai bukunya faktual terbanding mengakuinya 11,5 karena tidak mengakui adanya penyusutan. Kan gitu ya. Betul ya. Kemudian menurut terbanding ini dikoreksi karena harga jual 6,1 itu tidak wajar. Betul? Betul ya. Nah, harga wajarnya berapa? Kan gitu logikanya. Tambahan kemampuan ekonomisnya ini yang menjadi objek pajak yang mau majelis tanyakan. Tambahan kemampuan ekonomisnya ngitungnya gimana terbanding? Menurut terbanding itu selisih dari 6 ke 11 yang mulia. 6 ke 11 tambahan kemampuan ekonomis. Gimana ceritanya? Kan lebih gede harga jualnya. Coba deh terbanding nanti jelaskan, hubungkan dengan, ini kan kalau bicara penghasilan, kalau pasal yang relevan, kalau majelis tanya ke terbanding tadi nggak mau menghubungkan pasalnya. Tapi secara umum pasal yang relevan kan pasal 4 nih terbanding. Yang menjadi objek pajak adalah tambahan kemampuan ekonomis. Kan gitu. Betul ya mulia. Ya makanya Anda hubungkan dengan dasar hukum itu. Kalau ngoreksi itu kan bukan hanya sekedar berdasarkan logika, tapi juga harus didasarkan pada ketentuan yang berlaku. Nah, bagaimana menyambungkannya, menghubungkannya antara pasal 4 ayat 1 dan pasal 18 ayat 3 gitu loh. Dijelasin lagi ya terbanding ya. Baik yang mulia. Ya, baik. Sekarang, jadi harus dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini yang majelis uji, apakah koreksi terbanding ini valid atau tidak, gitu ya. Karena ke pemohon, Anda mengakui adanya penjualan mesin ini? Mengakui ya. Anda akui sebagai apa? Keuntungan atau kerugian ketika mesin ini dijual? Terima kasih Yang Mulia. Jadi dalam pengalihan mesin ini, pemohon memakai landasan hukumnya adalah pasal 11 ayat 8 Undang-Undang PPH Yang Mulia. Yang mana di sini khususnya ayat 8. Ntar dulu, Jika dasar hukumnya ntar dulu. Anda itu faktualnya dulu, jangan argumentasi dulu. Faktualnya Baik, Anda mengakuinya berapa? Itu aja jawab dulu. pemohon mengakui harga jual sesuai dengan nilai buku Yang Mulia.
Berapa nilai bukunya? 6 Sebutkan. miliar. Nah, nilai bukunya adalah 6.145.776.250 rupiah. Jadi Anda mengakui harga jualnya adalah sesuai nilai buku. Nilai bukunya adalah juga 6,1 sesuai yang Anda lapor di SPT PPN. Betul yang mulia. Nah, majelis tanya, faktual dulu ketika Anda membeli berapa? Waktu membeli adalah barang bekas yang mulia Ya, sebesar 11,5. jadi Anda beli sebesar 11,5. 11,5. Tahun berapa belinya? Tahun 2014 tanggal 20 November ya. Dibeli 2014. Nilai buku 2018 6,1 gitu ya pemohon. Betul ya mulia. Nah, ini kan nilainya menyusut nih dari 11 jadi 6,1. Betul ya mulia. Penyusutannya Anda lapor di SPT tidak? Dilaporkan ya mulia karena mengikuti sejak pengeluaran disusutkan sesuai dengan golongannya ya. Bisa ditunjukkan di SPT daftar penyusutan Anda. Belum bisa ya mulia, belum dilampirkan ya mulia. Pada sidang berikutnya akan pemohon lampirkan ya mulia. Nah, itu kan harus gitu. Kalau tak terbanding ini sudah diakui penyusutannya kan gitu. Nah, Anda seperti apa untuk dapat nilai buku sebesar 6,1 ini? Ya, ini seperti apa kan majelis perlu lihat ya. Tapi Anda menyatakan ini sudah dilapor di SPT ya adanya penyusutan ini. Ada yang mulia dalam data penyusutan juga sebetulnya ada di listnya ya mulia bahwa untuk nilai ini sudah disusutkan ya mulia. Ya, sudah dilapor di SPT kan? Sudah ya mulia. Itu ada lampiran khusus 11A itu. Betul ya mulia. Nah, itu terbanding. Pemohon ini sudah menyusutkan belum? Terbanding. Kami sudah cek bahkan setengah jam yang lalu dari 2013 sampai 2018 tidak ada di sistem kami yang mulia. Jadi kalau memang pengaku Ya. pemohon udah. itu dibuktikan saja yang mulia. Oh ya, ya. Ini pemohon, ini terbanding minta Anda buktikan itu. Di sistemnya terbanding tidak ada itu SPT Anda biaya penyusutan itu. Nah, jelas ya nanti pemohon sidang berikutnya berikan penjelasan berikut pembuktian ya terkait dengan penyusutan itu ya, bahwa itu sudah dilaporkan. Paham pemohon? Paham ya mulia. Ya, terbanding nanti yang diminta majelis tadi menghubungkan koreksinya dengan konsep tambahan kemampuan ekonomis dan pasal 18 ayat 3, hubungkan pasal 4 ayat 1 dan pasal 18 ayat 3, hubungannya seperti ini sebenarnya nggak perlu majelis ngajar yang kayak gini, Anda yang melakukan koreksi. Nah, majelis yang Anda jelaskan nanti ya, terbanding. Baik yang mulia. Ya, baik ya. Nanti terbanding tadi seperti disampaikan untuk lebih dijelaskan lagi terkait korelasi pasal 4 ayat 1, pasal 18 ayat 3, kemudian juga terkait dengan konsep yang dilakukan oleh terbanding. Kalau secara nilai kan sebenarnya ada nilai yang sama, yang satu nilai penyusutan 5,4 adalah merupakan penyusutan, kemudian oleh terbanding dijadikan sebagai laba dengan argumentasi, prinsip akuntansi, dan lain-lain. Jadi nanti terbanding bisa dijelaskan seperti apa yang disampaikan oleh Pak Anang. Kemudian untuk sidang berikutnya, pemohon, agendanya silakan pemohon menyampaikan alat-alat bukti atau bukti-bukti apa yang menurut pemohon bisa dijadikan sebagai argumentasi atau bantahan. Tadi sudah dijelaskan oleh majelis, khususnya terkait dengan masalah penyusutan ini, apakah telah dilaporkan atau tidak di SPT, silakan ditunjukkan ya, karena itu menjadi krusial bagi majelis nanti untuk bisa menilai kewajaran dari transaksi ini. Ada yang mau ditanyakan terbanding pemohon? Cukup dipahami? Cukup yang mulia. Ya, kemudian untuk pemohon juga ya karena ini juga terkait dengan awal dari pembelian mesin yang 11, sekian miliar, nanti juga
bisa diceritakan ya. Kemudian juga terkait dengan pencatatannya sudah dicatat di mana, di buku apa juga nanti dijelaskan. Karena tadi ada pernyataan dari terbanding bahwa terkait dengan pembelian yang 11, sekian miliar itu di laporan 2013 sampai 2017 tidak ada di sistemnya. Ya mungkin nanti bisa dibuktikan atau diceritakan ya pemohon ya terkait dengan perolehan yang 11, sekian miliar tadi. Baik ya, kita lanjutkan sidangnya. Agendanya ada beberapa yang perlu ditambahkan oleh terbanding. Dan kemudian untuk pemohon, agendanya adalah pembuktian-pembuktian dari pemohon. Sidang kita lanjutkan tanggal 18 Juni 2025. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia.